Shalom Tang City. Sekali lagi Shalom Tang City. Haleluya. Satu sukacita besar kita bisa berkumpul kembali di rumah Tuhan hari ini, amin. Hari ini 1 Juni 2025. 5 bulan kita sudah lewati. Seberapa banyak yang merasakan pertolongan Tuhan selama 5 bulan ini, boleh lambaikan tangannya. Bilang kanan kiri kita, Tuhan Yesus kita setia. Amin, amin. Terus merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Mau terus merasakan kebaikan Tuhan sepanjang tahun ini. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Amin. Dia Tuhan yang baik, selalu baik buat kita. Amin. Tuhan John berfirman, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin. Mari kita beribadah kepadanya dengan takut dan gentar, dengan penuh syukur, dengan penuh hormat kepada Tuhan. Kita berdoa bersama. Selamat pagi Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami bawa syukur kami bawa hidup kami kepadamu ya Tuhan. Sebab kasih-Mu besar bagi kami ya Tuhan. Kami mau beribadah kepadamu, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembahkan di hadapan
Demikianlah orang mengetuk maka pintu akan dibuka. Demikianlah orang yang mencari dia akan mendapatkan. Menyediakan tempat bagi kami ya Tuhan. Memberikan Roh Kudus-Mu bagi kami. Terima kasih. Terima kasih. Yesus, ku sembahlah, sujud di hadapan keinginan dalam hidup hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Panggil dia Yesus. Oh, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan keinginan dalam hidupku hanya untuk Segala kemuliaan bagi Dia, sorak-sorai keagungan bagi Raja Yesus yang memerintah kekal selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Saya percaya Engkau ada di sini ya Tuhan, bukan karena perasaan kami ya Tuhan. Sebab Imam berkata 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak seperti di surga. Haleluya, haleluya, amin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang mendahsyat buat Allah kita. Bisa lebih keras lagi, amin. Katakan Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Suka hati ini, amin. Mari kita bersuka buat segala kebaikannya, buat kasih setianya yang Dia berikan hari ini bagi kita. Amin. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat
rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima cinta surga, itulah kekuatan bagi jiwa. dapat saksikan kuasa-Nya. Yang bergelora, Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Yes, sukacita surga nyata di tengah-tengah kita. Terima sukacitanya, terima sukacita surga. itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya Di tengah badai yang bergelora, terima. sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya. Lakukan badai Yuk kita katakan sama-sama. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, oh, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan hilang. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Yeah, haleluya. Oh, sukacita surga nyata bagi kita. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, Amin. Katakan, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatan kita. takkan hilang kekuatan. Sekali lagi dengan yakin katakan, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, sukacita surga di tengah-tengah kita. Amin. Amin, ya Tuhan kita yang hebat, yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua bagi Dia segala pujian. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi
Jadikan kita lebih dari pemenang. Jadikanku lebih dari pemenang. Katakan seluruh bumi. Tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya, surga bumi bersorak, meninggikan Dia Tuhan, meninggikan Dia Raja, Tuhan yang hebat selama-lamanya. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Oh, surga bumi beri sorak-sorai bagi Dia Raja. Haleluya. Terpuji namamu kekal sampai selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit
seperti murid-murid menantikan Engkau. Dan kemudian Roh Kudus dicurahkan. Keadaan murid-murid-Mu enggak sama lagi. Karena ada Roh Kudus yang tercurah, yang turun. Roh Kudus yang membaptis mereka. Roh Kudus yang memenuhi mereka. Mereka yang takut diberikan keberanian. Mereka yang meninggalkan Tuhan berbalik menjadi pribadi-pribadi yang begitu setia iring Tuhan. Mereka yang kehilangan pengharapan, mereka mendapatkan harapan yang baru. Mereka diubahkan menjadi pribadi yang baru. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Terima kasih Tuhan, kami terus nantikan Engkau. Minggu depan kami akan merayakan Pentakosta, hari di mana Roh-Mu dicurahkan. Dan persiapkan kami, anak-anak-Mu, untuk membuka hati kami, supaya kami benar-benar dipenuhi oleh Roh-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga butuh firman-Mu, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Kami siap dengarkan firman-Mu, kita yang siap bersama kita katakan, amin. Kita deklarasikan 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman-Mu inilah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Kita baca firman-Nya Wahyu pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Wahyu, Pak Wahyunya sedang pulang ke Malang. Oke, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Saya ayat 1, Bapak Ibu 2, demikian selanjutnya. Demikian firman Tuhan, dan ketika anak domba itu membuka meterai ke-7, maka sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. 2 saudara, 2, 3.
3, maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama-sama dengan semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. 4, 5 bersama 2, 3. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan, mengisinya dengan api dari mezbah dan dilemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Katakan amin. Lihat kiri kanannya, katakan shalom. Haleluya, puji Tuhan. Gimana kabar Bapak Ibu semuanya? Baru kemarin Kamis nih pendeta udah nongol lagi ya. Doa saya nggak ada yang bosen. Kalaupun bosen ya terpaksa saya lanjutkan karena tugas saudara. Ada 2 pengumuman. Yang pertama baptisan air buat Bapak Ibu yang punya anak, cucu yang belum dibaptis bisa mengikuti baptisan hari Sabtu tanggal 14 Juni. Itu yang pertama, atau Bapak Ibu yang belum dibaptis juga bisa mengikutinya. Yang kedua, tadi sudah disampaikan dating 101. Ya, intinya adalah khususnya ini penting buat anak-anak muda di tengah-tengah makin rusaknya moral, enggak terkecuali juga anak-anak muda di dalam mereka membangun hubungan atau berpacaran atau tadi dikatakan relationship. Kita mengadakan dating 101 ini memang dikhususkan buat mereka supaya mereka membangun hubungan yang sehat. Pak, gimana yang belum punya pacar? Juga pas ini saudara ya. Karena nanti ada sesi juga yang mengajarkan gimana yang single masih belum ada pasangan juga menjadi satu pribadi yang utuh dulu. Yang tahu siapa dirinya, yang bisa mengenal dirinya. Gimana yang udah kawin juga bisa ikut saudara. Ya. Untuk apa? Untuk merefresh kembali ya, supaya mungkin hubungannya selama ini relationshipnya ya mungkin dulu ada yang kepaksa kawinnya, nggak tahu dah. Ya, jadi kembali memiliki satu hubungan yang benar. Pak, gimana yang udah tua? Ya nggak apa-apa, ikut boleh juga ya, buat nanti ngajarin anaknya, ngajarin cucunya. Orang yang tua-tua juga kan kadang-kadang udah renggang hubungannya ya. Dulu tidur adep-adepan, sekarang pantat-pantat. Ya, jadi dipulihkan. Siapa saja boleh ikut. Jadi sudah cukup banyak yang daftar. Nanti kita akan combine. Pengajarnya juga sebagian nanti dari pusat saudara. Ya, ini penting sekali. Karena itu segera mendaftar karena sudah 37. Ya, mungkin kalau lebih dari 50 kelihatannya kapasitasnya nggak muat ya. Karena itu tolong segera supaya kita bisa pikirkan tempatnya. Oke, kita akan masuk masih dalam tema Great Harvest. Hari ini judulnya sesuai dengan lagu yang tadi kita nyanyikan, Holy Spirit Rain Down. Tapi nanti konteksnya tentunya akan lebih luas, tidak hanya berbicara tentang Great Harvest itu tuayan saudara ya. Tuayan itu bukan hanya nanti kita akan belajar sama bukan tuayan berkat saja, tapi ada juga tuayan jiwa-jiwa,
tuaian Roh Kudus, dan yang penting buat pribadi lepas pribadi adalah tuaian karakter. Doa saya yang ada di tempat ini memiliki karakter ilahi. Amin, saudara. Karena itu penting buat kehidupan kita, supaya kita memiliki value. Kalau kita sudah memiliki value, nggak usah cari kerjaan, kita dicari, saudara. Ya, kalau kita memiliki value, nggak usah cari berkat. Berkat itu pasti datang. Ya, makanya anak-anak muda saya tegaskan, yuk miliki value. Perjalanan hidupmu masih panjang. Nah, di sanalah kau perlu membentuk karakter yang ilahi. Ya, karena dicari di saat-saat orang susah menemukan pribadi-pribadi yang memiliki value. Dan doa saya ketika orang sulit menemukannya, mereka menemukan orang-orang di tempat ini yang punya nilai luar biasa. Amin, saudara. Ya, karena saya melihat orang-orang yang sukses, saudara. Ada sih yang sukses dari korupsi, ada. Tapi enggak bertahan lama. Kan saya sering katakan, ability can bring you to the top. Untuk ke puncak kesuksesan, puncak karir, kemampuan, kepintaran kita bisa kita gunakan. Tetapi dikatakan it takes character, membutuhkan karakter. It takes character to keep you there. Artinya adalah kalau kita mau terus di atas, butuh karakter yang baik. Jadi yang menopang itu karakter. Kok cicing wae? Amin, saudara. Banyak kan orang set naik, turunnya bes. Tapi kalau kita set naik, aku akan menjadikan engkau kepala. Amin. Engkau akan tetap naik, bukan turun. Artinya sekali di atas, tetap di atas. Ya, mungkin kapan-kapan saya akan sampaikan satu tema stay at the top. Gimana kita tetap bisa di atas. Penting sekali buat kita semua. Jangan ngomong mulu kita ke sini. Send the rain. Nah, tapi sebelumnya send the rain artinya adalah kirimkan hujan, turunkan hujan. Kita baca dulu yang ini, nggak boleh kita tinggalkan karena ini tema kita 2-3. Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Katakan amin. Katakan bersama saya, tahun ini tahun penuaian. Lihat kiri kanannya, menuai bro gitu. Ya. Saya itu udah melihat tanda-tanda yang luar biasa. Bukan melihat saja, tapi sudah ngalami tanda itu. Tapi saya masih berdoa, saudara. Tuhan, ini biarlah baru permulaan. Sebelum akhir tahun ini ada yang lebih gua deh, kata orang Jawa. Lebih besar. Ya, saya sedang menantikan itu, dan doa saya saudara juga tetap bisa mengalami yang sama. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita kembali kepada judulnya Send the Rain, arti hujan. Hujan itu bicara tentang apa? Kalau kita baca kalau kita bicara hujan di dalam Alkitab itu bisa dalam bentuk hujan secara fisik. Hujan bukan hanya hujan air saja, tapi juga hujan salju. Kalau di sini nggak ada salju ya. Kalau di Timur Tengah, Israel sana ada salju, saudara.
juga bicara kalau di Alkitab itu embun, saudara. Nah, kembali, jadi kalau kita bicara hujan itu bicara tentang salah satunya adalah firman. Seperti Yesaya 55 ayat 10 katakan apa? Seperti hujan dan salju turun dari langit, tidak akan kembali ke situ. Nah, di ayat yang ke-11-nya dikatakan dari Yesaya 55, di sana dikatakan, demikian firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadi hujan itu bicara tentang, yang pertama adalah firman. Ya, ini dasarnya dulu, saudara. Katakan bersama saya firman. Nah, karena itu yuk kita gunakan firman. Perkatakan firman. Perkatakan firman. Yang hari ini bokeh, dia bilang, aku pasti diberkati. Aku pasti diberkati. Aku pasti diberkati. Ya, ini bukan apa namanya, Injil kemakmuran, bukan, saudara. Karena firman Tuhan berkata, firman yang keluar dari mulutku, firman yang keluar dari mulut kita, ini juga bisa melakukan tugasnya. Jadi jangan ketika bokeh bilang, ya nasib, ya nasib. Jangan gitu, saudara, ya. Tapi aku diberkati. Katakan amin. Nah, firman juga bicara tentang berkat. Firman hujan juga bicara tentang berkat. Mazmur 133. Tadi saya katakan hujan itu juga embun. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, kesanalah Tuhan mencurahkan berkatnya. Amin. Ya, Gunung Hermon namanya gunung kan, tempat tinggi ya. Sion itu juga bukit, sudah agak tinggi. Tapi kita lihat selalu dari atas. Artinya gini, kita boleh kerja, boleh pinter, boleh hebat nyari duit, tapi tetap Tuhanlah sumber berkat itu. Karena firman Tuhan berkata, kepunyaanku lah perak, kepunyaanku lah emas, bumi dan segala isinya milik Tuhan. Nah, Tuhanlah yang membukakan pintu berkat itu. Nah, kita minta Tuhan turunkan hujan berkat itu. Kalau saya ngomong berkat tempat lain, semangatnya luar biasa. Saya lihat di sini terlalu diberkati ya. Saya ngomong berkat cicing wae, meneng wae. Nah, yang ketiga yang tentunya kita nantikan, ini adalah minggu lalu saya sudah sampaikan. Bicara tentang hujan itu bicara tentang juga Roh Kudus. Karena Yoel 2 ayat 28, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan. Nah, kita ini di masa-masa Pentakosta. Minggu depan kita akan merayakan. Tadi saya sudah WA Pak Endang sudah untuk menghubungi hamba Tuhan yang akan melayani supaya mereka berdoa buat jemaat supaya Roh Kudus dicurahkan, ya, supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena kekuatan orang percaya di dalam Alkitab adalah ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan ketika itu terjadi di zaman now, saudara dan saya juga akan jadi pribadi-pribadi yang hebat, yang luar biasa. Katakan haleluya. Nah, kemudian dilanjutkan apa? Nah, kalau kita sudah belajar kemarin bahwa besarnya tuayan tergantung dari apa? Yang pertama adalah benih yang baik atau good seed. Ini kita udah belajar ya. Yang kedua, tanah yang baik. Nah, hari ini kita akan belajar tentunya sebuah pohon itu akan menghasilkan
Nggak cukup benih dan tanah yang baik saja, tetapi juga harus ada air yang menopang tanaman itu. Nah, inilah yang dikatakan dengan hujan itu sendiri. Yesaya 44 ayat 3, di sana dikatakan apa? Sebab aku mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Tuhan adalah Tuhan yang menembus generasi. Amin. Dia tidak hanya memberkati saudara dan saya, tapi saya bersyukur bahwa di situ dikatakan bahwa Dia memberkati keturunan kita, anak cucu kita. Amin. Kita bukan hanya diberkati untuk kita, tapi kita lihat anak cucu kita juga diberkati. Nah, ini dikatakan Tuhan kepada Yesaya. Ya, pada saat itu Israel sedang ada di dalam pembuangan. Nah, kalau kita bicara tentang pembuangan itu memiliki beberapa arti. Ya, pembuangan itu berarti secara fisik kita disingkirkan ke satu tempat yang gak enak, tentunya buat kehidupan kita. Secara kejiwaan, misalnya perasaan bahwa seseorang itu gak dihargai, terbuang, tersingkirkan, diabaikan, enggak diperhatikan, itu bagian dari terbuang atau dikeluarkan dari kelompok tertentu. Nah, itu terbuang. Nah, saya enggak tahu apa yang sedang saudara alami. Tapi hari ini doa saya seperti Tuhan berfirman. Di sana dikatakan, aku akan mencurahkan air ke tanah yang haus. Kok enggak amin? Ya, biarlah saudara dan saya dipuaskan oleh kehadiran Tuhan, oleh berkat-Nya, oleh firman-Nya. Pak, saya disingkirkan dari kerjaan saya. Tadinya di tempat basah, ke tempat yang kering kerontang. Saya suka dengerin, saya sering ke departemen keuangan, saudara. Waduh, ada yang disingkirkan di tempat yang kering. ya ngeluh gitu, saudara ya. Tapi hari ini jangan pernah mengeluh. Tempat kering sekalipun Tuhan bisa menurunkan hujannya. Katakan amin. Atau mungkin saudara enggak terbuang secara fisik, tapi banyak orang buang muka terhadap saudara. Jangan ditiru. Muka saudara cuma satu, jangan buang muka. Ya, kita sambut dengan penuh sukacita. Katakan amin. Ya, anggap aja kalau saudara dibuangin muka itu bagian dari drama kehidupan. Ada yang buang muka, ada yang cari muka, ada yang bermuka dua, ada yang kagak punya muka. Itu bagian dari kehidupan, saudara. Ya, kita tetap pilih. Orang lain boleh buang muka, tapi Tuhan menghadapkan mukanya kepada kita semua. Katakan amin. Ya, karena itu yuk, kalau Tuhan menghadapkan mukanya ke kita, kita juga hadapkan muka kita kepada Tuhan. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us.
sih kita ngalami hujan. Tapi sebelumnya John Wesley dia bilang tanpa Roh Kudus kita ini seperti tanah tandus, kering. Daud pernah kehilangan hubungan dengan Roh Kudus. Roh yang mengurapi dia, yang membuat dia perkasa. Ketika menghadapi persoalan dia lupa dia punya Roh Kudus. Dia lari dari gurun ke gurun sampai di Mazmur 63. Dia kembali berjumpa dengan Tuhan. Hatinya haus, rindu kepada Tuhan. Nanti baca ya ayat 2-3 Mazmur 63. Seperti tanah kering yang merindukan hujan. Untung Daud kembali, saudara. Dan setelah itu kehidupannya beda. Dia mulai berani menghadapi kenyataan. Tanah kering sekalipun dia bisa merasakan kehadiran Tuhan. Amin, saudara. Nah, hari ini yuk yang rasanya kering. Hatinya kering. Dompetnya kering. Kita minta Roh Kudus. Amin. Tapi harus rindu, saudara. Nah, nyanyi yang tadi itu enak banget, saudara. Kalau saya sedang kering, nyanyi itu, aduh rasanya gimana gitu, saudara. Susah diungkapkan dengan kata-kata. Apalagi bahasa Indonesia enggak lengkap. Berat, saudara. Saya bisa bahasa Jawa. Ya, tanpa Roh Kudus kita seperti tanah tandus, namun dengan curahan Roh Kudus kita menjadi tanah yang subur. Katakan keren. Amin, saudara. Nah, kita mau belajar hari ini 3 hal. Kok cepat banget waktunya? Ngoceh melulu sih. 3 hal yang dibutuhkan agar terjadi hujan ya. Jadi kalau saya ngomong hujan tadi ya, konteksnya diperluas, bukan hanya Roh Kudus tapi juga firman, juga termasuk di sana ada berkat, juga pemulihan. Yang pertama, saudara, ayat yang kelima dari Mazmur 8 di sana dikatakan, lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu dan mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Saya sudah tulis ayat-ayatnya. Mungkin yang Wahyu 19 ayat 6 belum saya tulis. Nanti saudara bisa tulis Wahyu 19 ayat 6. Nah, bicara tentang meledaklah bunyi guru itu apa sih? Wahyu 19 ayat 6 dikatakan, lalu aku mendengar suara seperti suara himpunan besar orang, seperti desau air bah, seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Nah, ini bicara tentang apa? Yang pertama, kalau kita ingin rasakan hujan, harus ada seperti dikatakan Mazmur 19 ayat 6. Haleluya. Yang artinya adalah pujilah Tuhan. Amin. Harus ada pujian keluar dari mulut kita. Amin. Yuk kita basahi tenggorokan kita, mulut kita dengan nyanyian-nyanyian baru. Amin. Jangan ngeluh mulu. Kalau anak saya ngeluh mulu, pegel, saudara. Tapi kalau anak saya lihat bersuka cita, seorang bapak itu senang. Amin. Apalagi Bapak kita di surga kalau ngelihat anak-anaknya suka bersyukur, suka memuji Tuhan, saya yakin Bapak di surga juga senang. Kenapa, saudara?
Karena Tuhan itu ada Tuhan yang begitu luar biasa. Doa pujian yang tiada henti adalah bahan bakar api surga. Yang di situ dikatakan apa? Mendatangkan kebangkitan di bumi. Kalau kita nyanyi saudara, itu api surga juga enggak pernah berhenti. Amin. Artinya kita akan mengalami suasana surga. Ini penting sekali buat kita semua. Karena kalau saya lihat Alkitab dikatakan bahwa kenapa sih kita harus memuji Tuhan? Mazmur 8 ayat 3, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan. Mazmur 8 ayat 3. Tapi ayat referensinya dasar kekuatan itu adalah pujian. Dan pentingnya pujian itu adalah untuk membungkam musuh dan pendendam. Keren banget saudara. Tanpa sadar waktu kita mau puji Tuhan, di alam roh itu Tuhan sedang bekerja. Musuh-musuh kita itu dikalahkan. Katakan amin. Setan, iblis, gondorwo, kuntil anak, das keluntung. Wis pokoke berat saudara. Hancur semua musuh-musuh kita. Amin. Waktu Daud bermain kecapi, di sana dikatakan ketika Samuel dirasuk oleh roh jahat. 1 Samuel 16 ayat 23, roh jahat itu mundur daripadanya. Hanya dengan pujian. Ketika Yosafat dikepung oleh Bani Moab, Bani Amon, Meonim, nggak ada jalan keluar. Yosafat seorang raja, kumpulkan seluruh bangsa Israel. Mereka memuji dan menyembah Tuhan. Dan yang terjadi apa? 2 Tawarikh 20 ayat 21 dan 22. Bukan mereka yang berperang, tapi Tuhan yang berperang buat mereka. Katakan amin. Dan Mazmur 40 ayat 4. Ia memberikan nyanyian baru ke dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Bahkan banyak orang yang melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Pujian menarik jiwa. Betapa banyak orang-orang yang belum kenal Tuhan, hanya dengar pujian, mereka ikut memuji Tuhan. Enak katanya lagunya, kok beda? Kok enggak amin? Tanpa sadar mulut mereka nyanyi saudara, menyebut nama Tuhan. Katakan amin. Nah saudara, jarang-jarang tuh tepuk tangan. Mazmur 22 ayat 4, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Nah bersemayam ini sudah dikatakan yasaf bahasa Ibrani. Yasaf artinya tinggal, menetap, duduk, berdiam, menghuni. Bahkan yasaf itu artinya menikah. Atau dengan kata lain ketika kita memuji Tuhan, Tuhan itu tinggal bersama-sama dengan kita. Diam bersama-sama dengan kita. Kalau ada Tuhan bersama kita, siapa lawan kita? Banyak. Tapi ada Tuhan bersama-sama dengan kita yang mengalahkan musuh-musuh kita. Katakan amin. Nah, pertanyaannya, nyanyian apa yang kita suka nyanyikan? Cak Lontong melakukan survei.
100% lulusan SMP suka dangdut. 100% lulusan SMA suka dangdut. 100% lulusan S1, S2 suka dangdut. Karena surveinya dilakukan di konser dangdut. Ya jelas lah. Ya, dangdut nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kan ada dangdut rohani kan, nggak masalah. Iramanya nggak ada masalah. Tapi jangan dangdut koplo sambil minum pil koplo memujinya. Tapi kita puji Tuhan dengan sungguh, dengan penuh kesadaran. Katakan amin. Tuhan hadir di sana dan memberikan hujannya. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Nah, jadi yang pertama, gimana sih menarik hujan? Mau nggak mau dengan pujian. Orang yang suka memuji Tuhan terpancar dari wajahnya, penuh dengan kemuliaan. Coba lihat kiri kanannya. Ada yang gelap enggak muka? Jangan liatin saya, liatin kiri kanannya. Ada yang menyalak enggak? Begitu diliatin. Nah itu repot doh. Agak terganggu. Katakan haleluya. Yang kedua, ayat yang ketiga dan keempat. Maka datanglah seorang malaikat lain dan pergi berdiri dekat mezbah dan sebuah pedupan emas. Dengan sebuah pedupan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan. Lalu dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus. Di atas mezbah, di hadapan tata itu. Maka naiklah asap kemenyan. Bersama-sama doa orang kudus. Ini bicara tentang apa? Yang kedua, gimana sih menarik hujan itu? Itu dengan doa. Doa orang-orang kudus. Tanda kutip. Nah, mungkin selama ini kalau kita dengar perkataan orang kudus, yang ada di pikiran kita adalah santo. Santo nggak ada ya? Santa. Ya, itu orang kudus. Mungkin dalam pikiran kita. Mungkin orang yang terlihat beda. Paus. Kita nggak mungkin memberi gelar kepada orang-orang yang hidupnya sembrono, moralnya jelek, ya beringas, nggak begitu kan ya? Pasti pandangan kita seperti itu. Tapi ada sesuatu yang luar biasa. Nah hari ini kita ubah cara pandang kita. Amin. Karena orang kudus yang dimaksud dalam Alkitab kata Yunaninya adalah hagios. Secara hurufiah artinya adalah orang yang dipisahkan. Suku Lewi itu dipisahkan untuk melayani Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dipisahkan. Kita adalah gereja. Kita sudah dipisahkan dari gelap kepada terang yang ajaib. Amin. Artinya kita adalah orang-orang yang kudus. Bukan karena perbuatan kita, tetapi karena Tuhan sendiri yang memberikan kebenaran itu kepada kita. Ketika kita percaya kepada Dia. Amin. Kita adalah imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah. Amin. Kita orang-orang yang sudah dipisahkan. Sudah dibenarkan. Nah artinya, gimana kita bisa minta hujan? Kalau di situ doa orang kudus, biarlah dengan penuh keberanian kita menghampiri tahta kasih karunia.
Minggu lalu sudah saya sampaikan. Jangan ada lagi yang takut, Pak, saya orang berdosa. Memang kita ada kelemahan, ada dosa. Tapi saudara dan saya adalah orang-orang kudus. Karena kita dibenarkan oleh iman, bukan karena perbuatan kita. Katakan haleluya. Artinya saudara dan saya bisa minta hujan. Jadi yang kedua melalui doa. Nah, saya sampaikan sekali lagi, firman Tuhan berkata sesuatu yang begitu indah. Yakobus 5 ayat 16, doa orang benar, doa orang kudus jika dengan yakin didoakan besar kuasanya. Katakan amin. Jadi kalau kita minta hujan, bukan dengan bawang sama cabai ditancepin. Bukan. Bukan. Coba lihat kiri kanannya, bertobat. Apa hubungannya bawang sama cabai tancepin? Minta hujan, ada-ada aja. Kita bisa minta hujan. Amin yang gak percaya. Amin yang gak pede. Kirain mau menampilkan apa gitu ya. Yakobus 5 ayat 17. Nah kita lihat sekali lagi. Elia manusia biasa seperti saudara dan saya. Tapi kita lihat ketika dia berdoa, bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan turun, hujan turun. Hujan gak turun, hujan gak turun. Tapi di situ ada satu kata, sungguh-sungguh. Jangan doa asal lewat. Yang ngerti katakan. Paulus dan Silas dia terbelenggu dalam penjara. Kita lihat apa yang mereka lakukan. Mereka berdoa. Sendi-sendi penjara goyah. Dan mereka bisa dilepaskan. Amin saudara. Yuk kita punya doa yang luar biasa. Katakan bersama saya punya doa yang dahsyat. Katakan amin. Jadi nanti setelah ini pulang, jangan pamer saya bisa jadi pawang hujan ya. Jangan. Ini dalam konteks kerohanian. Katakan haleluya. Yang ketiga saudara. Ayat yang pasal 8 ayat 5. Lalu malaikat mengambil pedupan itu mengisinya dengan api dari mezbah. Dan melemparkannya ke puji. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar. Nah pertanyaannya. Kapan pedupaan itu bisa terus menyala? Harus ada kemenyan. Saya ke Israel, saudara. Itu ada 7 macam yang dimaksud dengan kemenyan itu, saudara. Mereka sudah mempersiapkan prototipe bait suci yang baru. Nah di 7 kemenyan itu ada satu, saudara. Kemenyan yang luar biasa. Baunya. Bukan wanginya, saudara. Ya, yang lain wangi, harum, beda-beda wanginya. Tapi ada satu yang baunya minta ampun. Itu bicara tentang apa? Ketidaksempurnaan kita. Tuhan tahu kita enggak sempurna. Ada yang bau. Tapi ketika dicampur dengan yang wangi-wangi, persembahan kita tetap berkenan di hati Tuhan.
Amin. Nah karena itu harus kita tutupi dengan yang baik. Dengan hidup benar. Amin. Yang ketiga, bicara tentang apa? Harus ada korban. Kita mungkin sering dengar kata baper. Tahu ya arti baper ya? Tuhan gak ada yang jawab. Orang tua tahu arti baper? Tahu ya? Nah, bawa perasaan. Itu adalah satu kondisi hati di mana seseorang itu terlalu sensitif merespon sesuatu, merespon keadaan. Nah itu baper, saudara. Orang ngomong dikit, orang ngomong umum nih. Ini pendeta ngomong umum kan? Nih pendeta kayak dari tadi ngomongin gua nih. Nah itu baper, saudara. Kayak nyindir gua dari tadi nih. Emang matanya melirik ke gua terus padahal saya ngelihat semua orang. Itu baper, saudara. Doa saya nggak ada yang kayak gitu di sini. Terlalu sensitif. Katakan bersama saya sensitif. Nah di Alkitab juga ada orang baper, saudara. Bukan zaman sekarang. Si Kain tuh baper, saudara. Persembahannya nggak diterima. Baper. Kesel sama adiknya. Dibunuh adiknya. Hati-hati saudara, baper tuh bisa sampai kayak gitu. Saul begitu dengar orang nyanyi. Saul mengalahkan beribu-ribu. Tapi Daud mengalahkan berlaksana. Baper, terbawa, saudara, sensitif. Ya ujungnya apa? Mau bunuh juga, saudara. Berat, saudara. Jangan sampai kita kayak gitu, saudara. Aduh, ampun. Tapi yuk kita jadi pribadi-pribadi yang suka mempersembahkan yang terbaik. Amin, saudara. Jadi kita buang yang baper. Ya ada istilah baper. Sekarang ada lagi. Namanya koper. Korban perasaan. Ya, baper, koper. Ya, nanti ada habis koper bagasi, saudara. Bahagia kagak, sedih iya, itu bagasi, saudara. Ada-ada aja. Nah, itu ujungnya ke sana, saudara. Jadi merasa, tapi hari ini saya mau katakan, mungkin saudara jadi korban. Tapi biarlah itu jadi korban yang menyenangkan hati Tuhan. Mungkin saudara mengalami korban perasaan hari ini. Tapi biarlah kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan sakitnya di sini, Tuhan. Kita bawa kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Nah, ketika kita bawa persembahan kepada Tuhan, apa yang terjadi? Nah kita lihat tadi saya sudah katakan Habil dia mempersembahkan yang terbaik, lemak-lemaknya. Tuhan berkenan. Amin. Elia dia menyusun kayu api, memotong lembu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api, lalu turunlah api dari Tuhan. Ini bicara hujan. Berkenan. Tuhan hadir. Ketika Salomo mentahbiskan bait suci, dia mempersembahkan korban yang terbaik. Firman Tuhan juga berkata 2 Tawari 7 ayat 1, api turun lalu memakan habis korban. Hujan turun. Begitu juga saudara dan saya. Ketika saudara mempersembahkan,
Ini yang tadi saya sampaikan. Tadi saya 1 tawari sama. Yang terbaik, korban yang terbaik, api turun. Katakan amin. Artinya apa saudara? Korban adalah bahan bakar yang membuat api Tuhan tetap menyala. Amin. Ada api ilahi yang menyala di dalam diri kita. Nah, karena itu kita persembahkan diri kita. Roma 12 ayat 1. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Yang mau katakan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Holy Spirit rain down. Kita siapkan perjamuan kudus. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit. Holy Spirit rain down. Holy Spirit. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami terus nantikan Roh-Mu tercurah. Api-Mu tercurah, hujan-Mu tercurah. Karena kami perlu itu. Di tengah-tengah dunia yang semakin tidak memberikan jaminan kepastian. Kami mau terus Tuhan alami hujan itu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang ada di tanah yang kering hari ini. Mereka haus. Mereka rindu menantikan hujan. Mari saudara yang rindu seperti Daud berkata, ketika dia rasakan kering, dia menengadah ke atas. Dan dia berteriak, ya Allah, Engkaulah Allah. Seperti tanah yang kering merindukan hujan, kami pun merindukan Engkau. Hujani, basahi
basahi dengan roh, basahi sini dia sini dia Jesus, kami rindu bersemayamlah di atas pujian anak-anak. Seperti Engkau rindu bersekutu dengan kami. Hari ini melalui tubuh dan darah-Mu, kami juga rindu. Rindu Engkau. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Dia mengambil roti, angkat roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kasih Kristus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Kasih-kasih Kristus, bukankah anggur yang ada dalam cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Kita ucapkan syukur, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Biar kiranya berkat damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta Tuhan Yesus, persekutuan, pertolongan, perlindungan, kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai mulai hari ini bahkan sampai selamanya. Yang percaya bersama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Sampai jumpa minggu yang akan datang di hari Pentakosta. Katakan amin.